Ini itu Mbak Yadi nganu masuk rumah sakit. Loh, masuk rumah sakit? Wong tadi pagi itu ke rumah sini kok datangin saya, katanya mau minta maaf. Iya, sekarang masuk rumah sakit. Tadi itu sekitar jam 10-an Mbak Yadi itu kejang-kejang. Oh, ya udah Kak, aku tak mandi, nanti aku tak nengok Mbak Yadi ke situ. Ya, enggak apa-apa. Kakak ikut ya? Ya, tadi aku udah ke sana, kata sang kakak. Kemudian Mas Lili mandi, ganti baju, makan malam. Setelah itu Mas Lili bergegas datang ke rumah sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Kang Wanto di channel kami Horor Malam Jumat. Jangan lupa like, subscribe, tekan tombol lonceng untuk senantiasa mengikuti video-video kami yang menceritakan tentang pengalaman misteri. Pemirsa yang budiman yang senantiasa mengikuti video kami, saya doakan semoga diberi panjang umur, keberkahan rezeki, sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini ada satu cerita misteri yang berjudul berjumpa sosok manusia yang sudah meninggal. Pak Lili asal dari Semarang, Jawa Tengah. Semenjak kecil Pak Lili ditinggal oleh bapaknya, meninggal dunia semasa masih usia 5 tahun. Dua saudara yang kakaknya perempuan dan Mas Lili anak yang kedua. Dari kecil ya belajar sambil bekerja banting tulang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Namanya saja anak yatim, hidupnya sangat susah. Apalagi keluarga mereka merupakan keluarga yang sangat minim, sangat miskin. Walaupun kakak dari ayahnya atau Pak D-nya tergolong orang yang kaya, namun ia jarang diperhatikan oleh Pak D-nya. Pagi berangkat sekolah, setelah selesai sekolah ia pergi ke pasar membantu para pedagang-pedagang mengangkatkan hasil dagangannya dengan niatan supaya mendapatkan imbalan atau bayaran untuk makan sehari-hari dan untuk biaya sekolah. Mas Lili kecil, ia sewaktu di pasar sering berjumpa dengan Pak Yadi. Pak Yadi ini merupakan tetangga dekat dengan Mas Lili. Namun Pak Yadi ini sangat tidak suka dengan Mas Lili. Kadang ia dipukul, kadang ia pun dicaci maki, bahkan pernah diludahi wajahnya. Karena anak kecil tidak berani melawan, hanya menyimpan dendam dalam dadanya. Suatu kemudian Mas Lili walaupun dia anak yatim, namun di sekolahan sangat berprestasi. Saking cerdasnya Mas Lili sering mendapatkan gelar dan sering mendapatkan piala. Bisa dinatakan teman-teman di sekolahnya pun sangat iri dengan Mas Lili karena ia disukai oleh para guru.
Mas Lili ini kadang ia pergi ke makam sang ayah menangis merintih karena merasa hidupnya sangat susah. Bukan hanya sekali saja ia dicaci maki oleh tetangga, kadang ia pun pernah dipukulin oleh preman-preman di pasar. Ketika menginjak dewasa, setelah lulus dari SMA, Mas Lili memutuskan masuk ke universitas dengan beasiswa. Alhamdulillah, Mas Lili pun di situ bisa diterima di suatu universitas dan ia jago dalam memainkan komputer, sehingga ia pun diikutkan sebagai tim desain grafis. Bahkan ia pun pernah menjuarai tingkat Jawa Tengah desain grafis. Untuk biaya di universitas pun alhamdulillah dia mendapatkan penghasilan dari desain tersebut. Suatu hari ia punya perasaan yang sangat aneh karena punya firasat gak enak ketika mau pulang ke rumah. Sewaktu ia mengendarai sepeda motor, di tengah jalan ia bertemu dengan begal jalanan. Karena sibuk bekerja, pulangnya agak malam, sekitar jam 2 malam. Motornya mau diambil oleh preman-preman jalanan. Tanpa disengaja ada sosok manusia misterius, tak tahu datangnya dari mana. Langsung preman-preman tersebut dihajar hingga semua preman pun pergi ketakutan. Wajah tersebut agak mirip dengan wajah sang ayah. Ia memandangi sosok manusia tersebut sambil mengucurkan air mata karena ia meninggal oleh ayahnya sejak kecil, sehingga tidak begitu hafal banget wajah sang ayah. Tidak lama kemudian manusia tersebut hilang entah kemana. Namun rasa yang ada di hati itu tidak pernah bisa dilupakan. Seakan-akan ia bertanya-tanya dengan dirinya sendiri, apakah ia itu ayahku atau orang lain. Yang penting aku selamat, tidak dibegal oleh kawanan perampok. 10 hari kemudian, Pak Yadi merupakan tetangga Mas Lili yang sering memukuli Mas Lili ketika masih kecil. Datang ke rumah Mas Lili, ia bertanya, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Mas Lili pun udah agak takut karena khawatir nanti kalau dipukulin lagi sama Pak Yadi. Mas Lili menyahut dan berkata, "Ada apa Pak Yadi?" "Ada apa-apa, Mas Lili. Saya minta maaf ya Mas." "Loh, minta maaf apa Pak?" "Dulu sewaktu kamu kecil, kamu pasti ingat, aku dulu pernah meludahi wajahmu. Dulu sewaktu kecil pun aku sering mukulin kamu. Bahkan dulu sewaktu aku suruh bawa dagangan, namun aku tidak membayar kamu. Saya minta maaf banget ya Mas Lili. Aku menyesal menyakiti kamu." "Ya Mbak Yadi, tidak apa-apa. Aku udah maafin kamu kok Mbak Yadi," kata Mas Lili.
Bayadi pun wajahnya sudah nampak bahagia mendengar perkataan dari saya, Mas Lili. Tak lama kemudian Bayadi berpamitan pulang. Karena di pagi hari Mas Lili sudah mempersiapkan segala atribut yang akan dibawa ke universitas menuntut ilmu. Saya berangkat ke universitas, aktivitas seperti biasa belajar di suatu universitas. Ketika pulang sore sampai rumah, kakak saya ngomong, itu Bayadi masuk rumah sakit. Loh, masuk rumah sakit? Wong tadi pagi itu ke rumah sini kok datangin saya, katanya mau minta maaf. Iya, sekarang masuk rumah sakit. Tadi itu sekitar jam 10-an, Bayadi itu kejang-kejang. Oh, yaudah kak, aku tak mandi, nanti aku tak nengok Bayadi ke situ. Ya, enggak apa-apa. Kakak ikut ya? Ya, tadi aku udah ke sana, kata sang kakak. Kemudian Mas Lili mandi, ganti baju, makan malam. Setelah itu Mas Lili bergegas datang ke rumah sakit. Walaupun Bayadi tersebut dulunya pernah menyakiti sama Mas Lili, namun Mas Lili tidak begitu menyimpan dendam. Bahkan ia merasa kasihan karena Bayadi sakit. Setelah sampai di rumah sakit, melihat Bayadi di situ dalam keadaan koma, tidak bicara apapun. Mas Lili di situ hanya bisa berdoa saja. Ia menyampaikan kata-kata meminta pada Sang Pencipta supaya Bayadi diberi kesehatan. Kemudian Mas Lili pun berpamitan dengan keluarga Bayadi yang menjenguk di situ. Mas Lili pulang ke rumah. Keesokan harinya seperti biasa, Mas Lili berangkat ke universitas menimba ilmu. Sekitar jam 12 malam, Mas Lili punya perasaan yang agak aneh. Seakan-akan ia selalu teringat masa kecilnya ketika ia dihajar oleh Bayadi. Dia pun teringat ketika ia diludahi sama Bayadi. Seakan-akan perasaan tersebut menghantui dan mengganggu konsentrasi dalam belajar. Mas Lili memutuskan keluar dari ruangan belajar dengan berpamitan mau buang air kecil. Akan tetapi Mas Lili bukan pergi ke kamar kecil, melainkan pergi ke musola. Dia ambil wudhu, terus ia sambil berzikir di musola dengan niatan sambil mendoakan Bayadi, walaupun dulunya pernah menyakiti Mas Lili. Setelah segala perasaan dan ingatan masa kecilnya hilang, Mas Lili pun melangkahkan kaki menuju ruangan belajar. Ya, setelah ia belajar, ternyata si dosen pun membubarkan siswa. Bisa dinatakan semua siswa-siswi di universitas pulang kasih. Sekitar jam 3 ia pulang. Dalam perjalanan ia punya perasaan yang agak aneh. Hatinya sangat risau dan gelisah. Sebelum sampai di rumah, ia merasa terkejut dan sangat kaget karena melihat sosok Bayadi berjalan di trotoar jalan, di bahu jalan.
Mas Lilik pun agak kebingungan karena malamnya Mbah Yadi itu koma di rumah sakit. Kok bisa-bisanya ia berjalan di trotoar? Ia berhenti terus menghampiri Mbah Yadi yang masih berjalan. Ia memanggil, "Mbah, Mbah Yadi, Mbah." Kemudian Mbah Yadi pun menengok. Wajahnya mirip plok dengan Mbah Yadi. Dalam hati kecilnya ia bertanya-tanya, ini beneran Mbah Yadi atau bukan ya? Tadi malam itu di rumah sakit kok. Masa ini jalan-jalan? Mbah, ini bener Mbah Yadi ya kamu ya? Iya. Masa kamu lupa? Ini tetanggamu loh, Yadi. Iya Mbah. Tadi malam itu kan Mbah Yadi di rumah sakit. Udah sembuh ya Mbah? Alhamdulillah udah diberi kesembuhan. Ada apa Lik? Enggak, saya ini agak bingung. Tadi malam aku itu jenguk Mbah Yadi itu kan masih koma. Kok Mbah Yadi cepet banget sembuhnya? Pulang dari rumah sakit jam berapa Mbah? Tadi sekitar jam 9. Oh ya Lili, saya mau ngomong. Ya Mbah, gimana Mbah? Sekali lagi ya Li, saya mohon diampuni dosa-dosanya Li. Dulu aku sangat jahat dengan kamu Li. Dulu aku sering ngeludahin kamu, marahin kamu. Bahkan dulu aku pun juga mukulin kamu. Saya minta maaf ya Li. Mohon ampuni segala perbuatan saya Li. Ya Mbah, aku udah maafkan kok Mbah. Nah, ya udah kalau gitu Li, kamu bergegas pulang ya. Tuh semua keluargamu udah menunggu di depan rumahmu pun udah rame. Kemudian Lili pun berjalan bergegas pulang, menyangka bahwa Mbah Yadi udah sehat dan tidak sakit lagi. Belum sampai rumah, melihat warga di sekitar situ berbondong-bondong berpakai kerudung, para wanita dan bapak-bapak pun memakai peci. Kata tanya semakin mendalam. Ini ada apa ya? Kok tumben-tumbennya banyak ibu-ibu memakai kerudung? Apa ada pengajian di musola? Masa jam segini ada pengajian ya? Kata hati kecil si Lili. Kemudian si Lili berjalan dan menghampiri seorang bapak-bapak yang masih berjalan. Pak, mau tanya Pak, ada apa Pak? Itu mau takziah. Siapa yang meninggal Pak? Itu loh Mbah Yadi meninggal. Meninggal jam berapa Pak? Tadi jam 10-an. Loh. Yang benar aja Pak. Tadi aku ketemu di sana kok Pak pas pulang. Jam berapa ketemunya kamu? Tadi jam 3 pulang dari kuliah. Mbah Yadi itu udah meninggal dari tadi jam 10. Ini aja udah persiapan mau dibawa ke makam. Si Lili pun belum begitu percaya bahwa Mbah Yadi sudah meninggal. Ya dalam hati kecilnya, wah ini bapak paling bohong nih. Tadi itu saya ketemu di trotoar Mbah Yadi berjalan kok. Lili meneruskan perjalanannya. Memang benar di depan rumah Mbah Yadi ramai, banyak orang bertakziah. Tak lama kemudian ia sampai rumah. Ia tanya sama sang kakak, Kak, apa benar Mbah Yadi udah meninggal? Udah meninggal tadi jam 10 pulang dari rumah sakit. Oh loh,
Namun teka-teki tersebut masih menyelinap dalam pikiran Mas Lili, penuh dengan kata tanya. Setelah itu Mas Lili langsung datang ke rumah Mbah Yadi, melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Mbah Yadi sudah meninggal. Cukup sekian cerita ini, semoga bermanfaat. Intinya dalam cerita ini supaya kita berintrospeksi pada diri kita sendiri. Janganlah sekali-sekali kita menyakiti orang lain. Janganlah sekali-sekali kita membuat susah orang lain. Bikinlah orang lain bahagia. Bila orang lain bahagia, maka hidup kita akan bahagia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.